Selamat sore semuanya. Salam kenal, aku Dino Ardiansyah. Boleh dipanggil Dino teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi aku ingin coba untuk sharing tentang diri kita, tentang generasi Z, dan mungkin hari ini yang datang menurut aku ya, rata-rata ini semuanya hampir mayoritas adalah generasi Z. Ya kan? Mungkin ada yang bawa adiknya, mungkin itu alpha, atau mungkin ada bawa apa mamanya, itu mungkin di atas kita. Nah, aku akan mencoba sharing the way Gen Z build the future. Generasi kita ini salah satu pemegang saham terbesar untuk demografi di warga negara Indonesia yang generasi Z. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, 20, 25, 26, kita hampir seperempatnya teman-teman. Artinya arah bangsa kita ke depan salah satunya ini ada di tangan generasi Z. Generasi yang dianggap generasi manja, generasi cengeng, generasi yang dikit-dikit kayaknya healing, dikit-dikit kayaknya ngeluh. Nah, ini ada di tangan generasi kita. Tapi menariknya teman-teman, aset terbesar bangsa kita adalah anak mudanya. Tapi suka nggak suka, anak muda di Indonesia belum sampai 50% lebih itu memiliki pendidikan tinggi yang layak. Bahkan hampir mayoritas dari generasi muda di Indonesia itu tidak memiliki skills yang cukup atau rendah dan bahkan hanya memiliki kesempatan untuk pendidikan hanya sampai SMP. Ini jadi tantangan teman-teman. Tidak sampai 50% lebih teman-teman. Generasi muda termasuk generasi kita punya kesempatan pendidikan tinggi yang layak. Sedangkan kita sebagai pemegang saham terbesar demografi di bangsa kita menjadi tulang punggung hari ini bangsa kita dan bangsa yang akan datang. Dan kita sama-sama tahu bahwa pendidikan adalah ujung tombak atau peluru, ya kan? Peluru utama bangsa ini untuk memperbaiki nasib bangsa kita sendiri. Karena untuk merubah dunia itu perlu anak muda. Karena sejarah dunia adalah sejarah angkatan muda. Menariknya apa teman-teman? Skills yang kita pelajari di sekolah kadang nggak matching sama kebutuhan hari ini, baik di industri, ya kan, baik di global, maupun di infrastruktur atau ekosistem yang ada di Indonesia hari ini. Dampaknya apa? Dampaknya apa teman-teman? Ada ketidaksinkronan antara kurikulum, antara silabus yang kita pelajari dengan apa yang dibutuhkan industri hari ini. Dampaknya apa teman-teman? Kita sangat sibuk dengan diri kita, dengan kurikulum pendidikan kita, tapi ternyata kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi sekarang udah era globalisasi, era disrupsi. Lawan kita bukan teman-teman kita sendiri teman-teman. Melainkan siapa? Orang asing. AI, teknologi. Semakin adanya ketidaktepatan terhadap skills yang kita dapat di sekolah, di perguruan tinggi, akhirnya akan memberikan dampak apa? Pengangguran yang sangat besar. Pengangguran yang sangat besar. Dan bayangkan teman-teman, ketika kita sebagai salah satu pemegang saham terbesar demografi, tidak punya skills yang cukup dengan kebutuhan industri hari ini, apa? Pengangguran di mana-mana. Jangan kita ngomong bonus demografi. Jangan-jangan usia nanti, di tahun 2030, di tahun 2035, ketika kita sudah siap, bonus demografi berubah menjadi bencana demografi. Dan akhirnya, bangsa kita menjadi ancaman untuk bangsa kita sendiri. Kalau kita bicara teman-teman, terhadap privilege, mungkin kita berbicara, wah, kakak mah enak, bisa kuliah. Dia mah gampang, harta orang tuanya udah banyak. Ah, kamu mah itu pasti terjamin hidupnya. Kamu kan anak jenderal, kamu kan anak menteri, ya kan? Terus bagaimana orang-orang yang tidak punya privilege itu teman-teman? Apakah kita bisa disamakan dengan teman-teman kita yang punya privilege tadi? Bahkan kita pun yang hari ini muncul, yang hari ini di sini itu adalah bentuk privilege yang kita dapatkan, mendapatkan kesempatan untuk pendidikan yang layak, pendidikan tinggi yang layak. Tapi bayangkan teman-teman, hampir 50% lebih anak muda
di Indonesia belum bisa mendapatkan pendidikan tinggi yang layak. Bahkan tadi, skill kita cukup rendah. Bahkan tadi, mayoritas itu tidak sampai SMA. Nah, bagaimana untuk kita bisa memitigasi, ya kan, ketidakadaan privilege ini, teman-teman? Ini, teman-teman. Kita perlu bikin banyak, kita harus bikin kanal-kanal, kita harus bikin wadah-wadah, kita harus membuat inkubator-inkubator. Untuk apa? Menciptakan iron stock. Menciptakan generasi kita. Ya kan? Menjadikan generasi kita yang terampil. Karena apa? Tidak semua dari kita, tidak semua anak muda seperti kita mendapatkan kesempatan untuk tadi pendidikan layak yang tinggi. Akhirnya sentra pemuda ini diperlukan untuk apa? Adanya serikat tanpa sekat. Menginklusifkan kesempatan orang-orang yang tidak memiliki privilege tadi. Untuk apa? Menjadi inkubator untuk kita berproses. Menyiapkan generasi kita yang terampil, membukakan relasi sebanyak-banyaknya, dan menciptakan opportunity lainnya. Karena hari ini teman-teman sudah eranya kolaborasi, bukan eranya kompetisi. Ketika tidak banyak orang memiliki privilege seperti kita semua di sini, tugas kita adalah apa? Membuat sentra-sentra pemuda tadi. Melakukan connecting the dots tadi. Untuk apa? Menyiapkan generasi tadi. Jangan sampai teman-teman, kita tidak punya keterampilan, tidak memiliki modal pendidikan yang cukup, sehingga ketika kita berbicara bonus demografi, ya tadi, ini akan menjadi bencana demografi. Dan ini harus kita resapkan, dan harus kita rasakan, dan bahkan harus kita sadari dari hari ini, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan generasi kita yang nyiapkan, siapa lagi? Dan sentra-sentra pemuda ini harus diperbanyak di generasi kita, di generasi Z. Ada sebuah argumen yang sangat menarik, teman-teman, dari salah satu presiden Amerika yang sangat legend menurut aku. Abraham Lincoln berkata, ada dua hal yang akan merubah diri kita, teman-teman. Satu, dengan siapa kita bergaul, dan kedua, buku apa yang kita baca. Artinya literasi dan relasi menjadi hal yang sangat penting dimiliki generasi kita hari ini. Untuk apa? Survive. Untuk apa? Menyongsong Indonesia emas. Untuk apa? Bisa bersaing dan menjawab tantangan bonus demografi. Tapi ketika tidak ada sebuah kesempatan yang sama, privilege yang sama, bagaimana teman-teman kita tadi yang tidak memiliki hak pendidikan yang layak, pendidikan yang tinggi di Indonesia? Sentra pemuda kuncinya. Berkomunitas kuncinya. Untuk apa? Ini. Literasi dan relasi. Buku apa yang kamu baca dan dengan siapa kamu bergaul. Hari ini kita merasakan ada sebuah privilege tambahan, teman-teman. Era disrupsi, era perubahan yang sangat cepat di semua bidang. Teknologi. Mungkin dulu kita kalau mau belajar harus baca buku. Sekarang banyak platform. Kita mau nonton video, mau dengar podcast, banyak sekali platformnya. Aku salah satu anak muda yang malas banget baca. Tapi karena ada platform-platform ini, akhirnya membantuku untuk bisa tadi mendapatkan literasi yang cukup. Karena apa? Dua hal ini yang merubah diri kita, teman-teman. Dengan siapa kita bergaul dan buku apa yang kita baca. Dan menariknya, teman-teman, kalau kita ngomong literasi, Indonesia mendapatkan peringkat kedua. Luar biasa. Tapi dari yang terendah. Ini kan menjadi sebuah antitesa yang sangat luar biasa. Kita ingin bicara Indonesia emas, bonus demografi, ya kan? Ekosistem anak muda yang berdikari, berketerampilan, tapi literasinya sangat minim. Dampaknya apa? Tingkat pengangguran sangat tinggi. Tingkat pengangguran sangat tinggi. Nah, ini tantangan kita, teman-teman. Kalau generasi Z, generasi kita tidak menyiapkan generasi kita bersama-sama hari ini, kita masih saling berkompetisi satu sama lain, kita nggak mau berkolaborasi, kita nggak mau membuat sebuah sentra pemuda, komunitas, wadah-wadah inkubasi tadi. Nah ini, pengangguran akan semakin banyak. Dan bukan tidak mungkin, teman-teman yang hari ini kuliah, itu bisa jadi menjadi korban. Karena apa? Teman-teman mungkin ego dengan diri sendiri. Teman-teman hari ini mungkin nggak mau berkolaborasi. Teman-teman hari ini mungkin egois dan eksklusif sendiri. Bisa jadi teman-teman akan menjadi korban. Nah, maka dari itu,
Inilah tugas kita bersama-sama teman-teman. Karena saya sepakat dan saya sangat setuju, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa berguna untuk manusia lainnya. Ini kuncinya. Mungkin saya kalau mau lari cepat, ya saya lari aja sendiri. Saya mau jalan cepat, saya lari aja sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jauh, ayo bareng-bareng teman-teman. Gen Z bukan generasi yang biasa-biasa aja, bukan. Bukan generasi yang harus dipandang sebelah mata, bukan. Secara demografi, seperempat bangsa kita Gen Z. Kita hari ini merasakan digital native, hidup berdampingan dengan internet. Kita hari ini menjadi tantangan dan harapan bangsa ke depan. Bahkan Indonesia Emas itu adalah generasi kita nanti yang akan mengisi pos-pos idealnya. Jadi kalau hari ini kita masih berpikir egois, berpikir sendiri, akan sangat susah teman-teman. Dan ketika kita udah menginisiasi sebuah sentra pemuda, wadah-wadah tadi, teman-teman bingung, mau ngapain? Saya mau ngapain? Mau buat apa? Nggak perlu bingung teman-teman. Karena rancangan aksi nasional untuk anak muda sudah sangat jelas. Penyadaran pemuda, pengembangan anak muda, ya kan? Pengembangan kepemimpinan, usaha, dan lain-lainnya, sudah banyak sekali. Jadi kalau hari ini teman-teman berpikir, nggak perlu deh sentra pemuda, nggak perlu deh adanya wadah-wadah inkubator tadi, nggak perlu deh adanya komunitas tadi. Karena apa? Nggak tahu mau ngapain. Nggak bisa teman-teman. Karena isu sudah sangat banyak teman-teman. Tinggal pertanyaannya teman-teman mau atau tidak. Ini teman-teman. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus berkolaborasi? Karena hidup nggak semudah menjadi Rafathar teman-teman. Kalau kita hari ini semua menjadi Rafathar, mungkin nggak perlu kita ketemu hari ini. Ya kan? Tapi kan di sini bukan Rafathar semua. Ayo teman-teman. Jadi inspirasi minimal buat diri kita sendiri. Because life is in your hand teman-teman. Generasi kita mau menjadi apa? Generasi kita ingin menjawab tantangan bonus demografi Indonesia Emas di tangan kita hari ini. Di tangan anak mudanya hari ini teman-teman. Dan saya sangat yakin generasi Z bukan generasi yang bisa dianggap sebelah mata. Bukan generasi yang cengeng. Bukan generasi yang sedikit-sedikit healing. Tapi kita bisa menjadi generasi yang berkolaborasi. Bukan hanya menjadi generasi yang suka kompetisi. Terakhir teman-teman, saya selalu percaya setiap generasi itu pasti akan mengklaim adalah generasi terbaik. Tapi saya selalu percaya bahwa nakoda hebat tidak pernah lahir dari air ombak laut yang tenang. Percaya teman-teman sama proses. Karena proses nggak akan pernah mengkhianati hasil. Dan generasi yang hebat, anak muda yang hebat, bukan karena by nasab, bukan karena by nasib, tapi yang terpenting karena by design. Terima kasih, sekarang waktunya Gen Z.